Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, salam jumpa dalam Inspirasi Katolik. Selamat hari Minggu. Berkat Allah selalu menyertai kita. Hari Minggu 22 November adalah hari raya Tuhan kita Yesus Kristus, Raja semesta alam. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan Injil di hari ini. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya dan akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Injil Matius bab 25 ayat 31 sampai dengan 46. Apabila Anak Manusia datang dan dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan Raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyalah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah Injil Tuhan.
Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tema renungan saya pada hari ini, dipisahkanlah mereka yang baik dari yang jahat. Bapak, Ibu, saudara-saudari, setiap manusia pasti memiliki kekuasaan, kuasa terhadap dirinya maupun terhadap harta miliknya, dan tidak ada seseorang yang dapat mengambilnya daripadanya jika kekuasaannya dijaga dengan baik dan benar. Yesus dalam bacaan Injil menekankan tentang kekuasaan yang ia miliki, yang diberikan Bapa kepadanya. Ia sungguh-sungguh melaksanakan kekuasaannya dengan baik dan benar, yang pada dasarnya ia akan memisahkan setiap manusia yang baik dan benar dari yang salah dan tidak benar. Sama halnya ketika domba-domba dipisahkan daripada kambing. Karena baik Yesus, ia telah menawarkan kerajaannya bagi manusia untuk memasukinya. Akan tetapi, tinggal bagaimana manusia menerimanya dan menanggapinya dengan baik dan benar pula. Dan ia telah menyediakannya bagi manusia ketika dunia diciptakan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Yesus mewartakan, Yesus memberikan penawaran. Ia selalu hadir dalam diri setiap umat manusia yang lapar, yang haus, yang telanjang, yang sakit, dan yang dalam penjara. Akan tetapi manusia tidak pernah menyadari akan hal tersebut. Yang menjadi pertanyaannya ialah mengapa? Karena manusia tidak lagi mampu untuk berbagi, tidak lagi mampu untuk menolong, tidak lagi mampu memberi. Bukan karena ketidakmampuan mereka, akan tetapi karena kesombongan, karena keangkuhan membuat mereka lupa bahwa manusia dalam hidupnya harus saling membantu dan menolong. Seseorang ketika akan memberi atau akan membeli sesuatu, pasti ia akan mencari yang baik, yang bagus, dan yang menarik hatinya. Dan jika tidak, maka ia tidak akan memilih dan membelinya. Bukan masalah harganya, tetapi masalah nilainya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Yesus mengatakan, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya untuk aku. Selain itu juga, ia akan memisahkan orang yang baik dari yang jahat. Dan untuk sampai pada tujuan yang Yesus inginkan, maka lewat bacaan Injil hari ini, kita diajak untuk dalam kehidupan kita selalu memperhatikan saudara-saudari yang ada di sekitar kita, yang membutuhkan bantuan, uluran tangan kasih, dan pertolongan kita, baik itu lewat perkataan maupun perbuatan. Mengakhiri renungan ini, saya mengajak kita semua untuk sama-sama merenungkan akan seluruh sikap dan perbuatan kita terhadap sesama, dan menjadi bahan refleksi, sudahkah kita melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawab kita? Semoga demikian. Amin.